Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua pendengar yang budiman. Pada episode ini kami akan menceritakan tentang kisah seorang raja pendiri kerajaan Singosari atau kerajaan Tumapel yang juga merupakan pendiri dinasti Rajasa yang bernama Ken Arok atau Ken Angrok. Ken Arok, Raja Singasari pertama. Ken Angrok biasa disebut Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa atau Sri Girinata Putra lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182, wafat di Istana Tumapel, Kutaraja pada tahun 1227, adalah pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada tahun 1222. Menurut para raton, Ken Arok adalah putra dari Ken Endok dengan Raja Jenggala Sri Maharaja Jayamerta Sang Brahmaraja Girindratama Girinata Wiswarupakumara, seorang Raja Jenggala yang mengalahkan Raja Kertajaya Kediri Panjalu. Raja Jenggala yang pada awal tahun 1194 menggempur Panjalu Kediri adalah Sri Maharaja Girindra, ayah dari Putri Sasi Kirana. Raja Jenggala ini disebut pula sebagai Sri Maharaja Jayamerta Sang Girindratama Girinata Wiswarupakumara, raja yang menganut agama Siwa. Girindra maupun Girinata artinya Raja Gunung. Sang Girinata juga sebutan lain bagi Dewa Siwa. Selain memiliki putri bernama Sasi Kirana, Sri Maharaja Girindra ini juga memiliki seorang putra dari istri selir Ken Endok yang dikenal para raton sebagai Ken Arok. Versi para raton, Ken Arok lahir pada tahun 1182, sebagai putra bangsawan dari Camparak Bacem, Sutojayan, Blitar, dengan seorang wanita desa Pangkur, Jiwut, Ngelegok, Blitar, bernama Kendok. Beliau telah meninggal dunia saat Ken Arok masih dalam kandungan. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman, hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bamos Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman, sekarang Garum, Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok yang tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bamos Samparan dan istri mudanya yang bernama Tirtaja. Istri muda Bamos Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bawuk, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kenengkung dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng, sekarang Senggreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Setelah itu, Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Lohgawe, yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Lohgawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Berdasarkan serat para raton, Ken Arok disebut pula Ken Angrok, digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Lohgawe kemudian membawa Ken Arok ke Kadipaten Tumapel, sekarang Singosari, Malang, yaitu salah satu daerah bawahan Kerajaan Kadiri, yang saat itu dipimpin oleh seorang aku, setara camat zaman sekarang, bernama Tunggul Ametung. Atas bantuan Lohgawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Apalagi Lohgawe juga meramalkan kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu semakin membuat Ken Arok berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes, meskipun tidak direstui Lohgawe. Demi menjalankan ambisinya, Ken Arok membutuhkan senjata ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang terkenal sakti. Ayah angkat Ken Arok,
Bamos Samparan, kemudian memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya yang bernama Empu Gandring dari desa Lulumbang, sekarang Plumbangan, Doko, Blitar, yaitu seorang ahli pembuat pusaka ampuh. Atas permintaan Ken Arok, Empu Gandring sanggup membuatkan senjata yaitu sebilah keris pusaka dalam waktu 1 tahun. Ken Arok yang tidak sabar, 5 bulan kemudian datang mengambil pesanan. Empu Gandring menolak memberikan keris yang belum sempurna tersebut. Akhirnya keris itu direbut Ken Arok dan ditusukkan kepada Empu Gandring sampai tewas. Dalam sekaratnya, Empu Gandring mengucapkan kutukan bahwa keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termasuk Ken Arok sendiri dan keturunannya. Setelah kembali ke Tumapel, Ken Arok menjalankan rencananya untuk melenyapkan dan merebut kekuasaan Tunggul Ametung. Mula-mula ia memberikan keris pusakanya pada Kebo Hijau, rekan sesama pengawal. Kebo Hijau dengan bangga memamerkan keris Empu Gandring sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui, sehingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah milik Kebo Hijau. Dengan demikian, siasat Ken Arok berhasil. Malam berikutnya, Ken Arok mencuri keris pusaka itu dari tangan Kebo Hijau yang sedang mabuk arak. Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh majikannya itu di atas ranjang. Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya, tetapi ia pun mendukung rencana pembunuhan itu, karena Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Keesokan harinya, Kebo Hijau dihukum mati karena keris Empu Gandring yang dianggap miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung mati, Ken Arok lalu mengangkat dirinya sebagai Aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Tidak seorang pun yang berani menentang keputusan itu. Ken Dedes sendiri saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung, bernama Anusapati, disebut juga Panji Anengah. Pada tahun 1221 terjadi perselisihan antara Kertajaya Raja Kadiri dengan para Brahmana. Para Brahmana itu memilih pindah ke Tumapel meminta perlindungan Ken Arok karena diserang oleh Kertajaya. Dengan adanya kesempatan itu dan didukung oleh para kaum Brahmana, Ken Arok pun memberontak dan mempersiapkan penyerangan terhadap kerajaan Kediri. Ia menyatakan Kadipaten Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari kerajaan Kediri. Sebagai raja pertama Tumapel ia bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Di lain pihak, Raja Kertajaya dalam Pararaton disebut Dandang Gendis menyatakan tidak takut menghadapi serangan Tumapel. Ia mengaku hanya dapat dikalahkan oleh Batara Siwa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Siwa, sama dengan Batara Guru, dan siap berperang melawan Kertajaya. Pada tahun 1222, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel menyerang Kadiri. Puncak peperangan antara Kadiri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter, wilayah timur Kediri. Pada pertempuran ini, pihak Kadiri kalah dan Kertajaya diberitakan melarikan diri naik ke alam dewa, yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk mati. Kemenangan yang menentukan tersebut menyebabkan runtuhnya kerajaan Kadiri pimpinan Kertajaya dan mengukuhkan kekuasaan Ken Arok di Jawa Timur, serta dimulainya kerajaan Tumapel, dan pendirian pemerintahan dinasti Rajasa. Setelah Mahisa Wong Ateleng beranjak dewasa, Ken Arok mengangkat Mahisa Wong Ateleng sebagai penguasa Kediri. Hal ini menyebabkan Anusapati merasa heran pada sikap Ken Arok yang seolah menganaktirikan dirinya, padahal ia merasa sebagai putra tertua Ken Arok. Pada tahun 1227, setelah mendesak ibunya, Ken Dedes, akhirnya Anusapati mengetahui kalau dirinya memang anak tiri. Bahkan, ia juga mengetahui kalau ayah kandungnya yaitu Tunggul Ametung telah mati dibunuh oleh Ken Arok. Setelah Anusapati berhasil mendapatkan keris Empu Gandring yang selama ini disimpan Ken Dedes, ia kemudian menyuruh pembantunya yang berasal dari desa Batil untuk membunuh Ken Arok.
Ken Arok tewas ditusuk dari belakang saat sedang makan. Kemudian, Anusapati ganti membunuh pembantunya itu untuk menghilangkan jejak dan mengangkat dirinya menjadi Raja Tumapel menggantikan Ken Arok. Peristiwa kematian Ken Arok dalam naskah Pararaton terjadi pada tahun 1247 m. Adanya peristiwa pembunuhan terhadap Sri Rajasa dalam Pararaton diperkuat oleh Prasasti Mula Malurung, 1255. Disebutkan dalam prasasti itu, nama pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa yang meninggal di atas tahta Kencana. Berita dalam prasasti ini menunjukkan kalau kematian Sri Rajasa memang tidak sewajarnya. Nama Ken Arok ternyata tidak terdapat dalam Nagara Kretagama, 1365. Naskah tersebut hanya memberitakan bahwa pendiri kerajaan Tumapel merupakan putra Batara Girinata yang lahir tanpa ibu pada tahun 1182. Pada tahun 1222 Sang Girinata Putra mengalahkan Kertajaya Raja Kadiri. Ia kemudian menjadi raja pertama di Tumapel bergelar Sri Ranggah Raja Sagirinata Putra, kemungkinan nama Anumerta. Ibu kota kerajaannya disebut Kutaraja, pada tahun 1254 diganti menjadi Singasari oleh Wisnuwardana. Sri Ranggah Rajasa meninggal dunia pada tahun 1227, selisih 20 tahun dibandingkan berita dalam Pararaton. Untuk memuliakan arwahnya didirikan candi di Kagenengan, di mana ia dipuja sebagai Siwa, dan di Yusana, di mana ia dipuja sebagai Buddha. Kematian Sang Rajasa dalam Nagara Kretagama terkesan wajar tanpa pembunuhan. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah tersebut merupakan sastra pujian untuk keluarga besar Hayam Wuruk, sehingga peristiwa pembunuhan terhadap leluhur Raja-Raja Majapahit dianggap aib. Berdasarkan Negara Kertagama, telah didirikan Candi Pendarmaan Ken Arok di Genengan sebagai Siwa dan di Yusana sebagai Buddha. Candi Pendarmaan ini dipercaya berada di situs Gunung Katu sebagai Siwa, dan situs Sokan sebagai Buddha, yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi dan masuk ke dalam wilayah Wagir, Kabupaten Malang. Bekas-bekasnya menunggu untuk digali lebih lanjut. Kematian Sang Rajasa dalam Nagara Kretagama terkesan wajar tanpa pembunuhan. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah tersebut merupakan sastra pujian untuk keluarga besar Hayam Wuruk, sehingga peristiwa pembunuhan terhadap leluhur Raja-Raja Majapahit dianggap aib. Berdasarkan Negara Kertagama, telah didirikan Candi Pendarmaan Ken Arok di Genengan sebagai Siwa dan di Yusana sebagai Buddha. Candi Pendarmaan ini dipercaya berada di situs Gunung Katu sebagai Siwa, dan situs Sokan sebagai Buddha, yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi dan masuk ke dalam wilayah Wagir, Kabupaten Malang. Bekas-bekasnya menunggu untuk digali lebih lanjut. Nama asli Ken Arok atau Sri Rajasa tidak diketahui. Nama Ken Arok hanya dijumpai dalam Pararaton, sehingga diduga kuat merupakan nama ciptaan si pengarang sebagai nama masa muda dari Sri Rajasa. Ken diartikan putra atau putri pejabat. Nama Arok diduga berasal dari kata rok yang artinya rampas, jadi nama Arok bisa juga diartikan perampas. Tokoh Ken Arok memang dikisahkan sebagai anak pejabat yang suka merampas dan gemar berkelahi. Sedangkan Sri artinya bangsawan, raja atau ratu. Nama Rajasa dalam bahasa Sanskerta diartikan dengan merebut. Selain dijumpai dalam naskah sastra Pararaton dan Negara Kertagama, juga dijumpai dalam Prasasti Balawi yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit tahun 1305. Dalam prasasti itu Raden Wijaya mengaku sebagai anggota keluarga Wangsa Rajasa dan memang adalah keturunan Rajasa. Nama Sri Rajasa ini adalah bentuk halus dari nama Ken Arok. Pengarang Pararaton juga menciptakan karakter tokoh Ken Arok sebagai masa muda Sri Rajasa dengan penuh keistimewaan. Ken Arok sendiri diberitakan sebagai putra Brahma,
titisan Wisnu, serta penjelmaan Siwa, sehingga seolah-olah karakter dan kekuatan Trimurti berkumpul dalam dirinya. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah Ken Arok, dapat ditarik kesimpulan kalau Sri Rajasa, pendiri kerajaan Tumapel, merupakan seorang anak bangsawan, yang dipercaya sebagai titisan dewa, yang memiliki kecerdasan Brahma Wibawa Wisnu, dan keberanian Siwa di atas rata-rata sehingga dapat mengantarkan dirinya sebagai pendiri dan pembangun suatu dinasti baru yang menggantikan dominasi keturunan Air Langga dan Wangsa Isyana dalam memerintah Pulau Jawa. Terima kasih telah mendengarkan cerita sejarah yang telah kami sajikan ini. Untuk mendukung perkembangan channel ini maka Anda semua selaku pendengar yang budiman bisa berpartisipasi dengan cara menyalakan lonceng dari channel kami dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe serta dapat membagikan konten kami di platform yang Anda inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.